Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Wow, amazing. Puji nama Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship ACS. Terima kasih Maya yang sudah berkolaborasi untuk melayani bersama dengan kami di gereja ini. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ucapkan shalom dan selamat tahun baru. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara ya, rasanya bisa dikatakan lega banget pada waktu kita sudah melewati 2020, saudara. Dan kalau hari ini masing-masing kita masih bisa ada, masih bisa hidup dan sehat, ini saya percaya bukan karena upaya manusiawi kita, saudara. Karena ada begitu banyak orang-orang yang bahkan mereka sudah berusaha hidup sehat, mereka menjaga jarak, saudara, dan bahkan mereka memilih-milih dengan siapa mereka akan bertemu. Bisa saja, saudara ya, sesuatu terjadi dan mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Namun demikian, saudara, alangkah benarnya kalau pada saat ini kita boleh mengawali tahun ini, saudara, siapapun Anda, baik yang ada di storehouse ataupun Anda yang ada di rumah, silakan saudara, Anda boleh tuliskan di kolom komentar atau di kolom chat apa yang menjadi harapan saudara di tahun 2021. Sepertinya kalau ditanya seperti itu banyak daripada kita yang masih ragu-ragu nih. Benar nggak yang bahwa saya masih bisa berharap? Benar nggak bahwa saya berani berharap? Belajar daripada pengalaman tahun lalu, saudara ya. Memang benar resolusi tahun baru kita banyak yang hancur. Banyak daripada rencana-rencana besar yang kita sudah buat, kita bahkan doakan, saudara, itu seakan-akan hilang lenyap begitu saja. Tetapi saya percaya ada satu message yang Tuhan berikan kepada kita semua, saudara ya. Di akhir tahun saya dan Pastor Debbie tentunya berdoa dan bertanya sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang perlu kami persiapkan? Message-nya apa untuk memasuki tahun 2021? Perlu waktu beberapa minggu, saudara, untuk menelaah, untuk mengerti, menerima, dan kemudian mempertimbangkan benar gak ini dari Tuhan. Dan kemudian puji nama Tuhan, setelah itu kami punya kesepakatan bersama-sama, saudara. Dan kemudian tahun ini, tahun 2021, message yang Tuhan berikan melalui ACS adalah The Year of Restoring Hope. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Well, mari kita dengar firman Tuhan, saudara. Tetapi sebelumnya, yuk next slide. Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga ACS tentunya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru kepada setiap daripada Anda. Kami sungguh percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Kalau saudara bisa bersinggungan dengan pelayanan ini, saudara, baik Anda yang pernah datang di storehouse ataupun saudara yang pernah menyaksikan ibadah baik di Facebook ataupun di YouTube Anugerah Ministries ataupun Light Channel. Saudara, foto ini tentunya diambil tidak dalam waktu dekat kemarin, tetapi foto dari tahun lalu, saudara. Ini adalah sisa daripada ibadah terakhir di tahun 2019, bukan 2020, saudara. Waktu itu kami menutup ibadah tahun 2019, setelah ibadah kita barbecue, kita berenang bareng-bareng, kayaknya kangen banget. Berapa banyak dari saudara yang kangen untuk bisa melakukan itu kembali, saudara ya. Karena barbecue ini menjadi salah satu agenda tetap daripada gereja kami, saudara. Tetapi sekarang tentunya selama pandemik, barbecue bisa nggak? Bisa, saudara, tapi di rumah masing-masing. Tapi kayaknya kurang afdol gitu ya. Kayak kita barbeque-nya pakai Zoom gitu, saya barbecue, saudara tinggal lihat gitu, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Jadi sabar, tunggu saja, nanti kalau memang semuanya sudah berlalu, saya yakin kita akan bisa kumpul-kumpul lagi bareng-bareng, saudara, dan kita akan penuh dengan sukacita. Yang penting adalah kita masih tetap sehat. Yang percaya katakan amin. Katakan, saya masih tetap mau sehat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, belajar tentang restoring hope. Mari kita belajar daripada firman Tuhan yang saya akan ambil dan bacakan buat saudara dari Yeremia 30 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saudara, firman Tuhan ini saya akan bawa menjadi dua bagian serial, saudara ya. Yang pertama adalah pada hari ini, kemudian nanti minggu depan saya akan sambung supaya kita bisa dapat belajar tentang restoring hope dengan lebih matang dan lebih baik. Yeremia 30 ayat 12 sampai dengan 17, yuk kita baca bersama-sama. Anda yang ada di storehouse, saya mengajak Anda untuk membaca dengan suara yang keras dan nyaring. Siap ya? Anda di rumah juga ya? Puji Tuhan. 2, 3. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhanmu tidak ada bagimu. Wow, 14. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu
berjumlah besar. 15, perhatikan. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Kita berhenti dulu di sini saudara. Bapak ibu sekalian, kayaknya kalau kita membaca daripada ayat 12 sampai 15 ini kurang menjanjikan. Memang benar saudara, ini yang kerap kali terjadi pada kehidupan manusia. Saudara, saya tidak berusaha untuk menyalahkan siapapun juga atas apa yang sudah terjadi di sepanjang tahun 2020. Betul saudara? Karena apa saudara? Kita memang tidak tahu ujung dan pangkalnya ini di mana. Saudara, kita bukan expert, saya bukan seorang expert untuk menemukan siapa yang menciptakan virus ini, bagaimana asalnya, dan kemudian nanti tujuannya, motivasinya apa saudara. Apakah ini perang daripada kimia atau apapun juga. I don't know, I don't understand all that. Tetapi memang benar kalau kita lihat di dalam alignment apa yang firman Tuhan sudah katakan bahwa ini memang kita sudah tinggal di akhir zaman. Bahkan di Good News Program beberapa saat yang lalu kami sempat berbincang-bincang saudara dengan Pastor Rubin Adi Abraham, ketua sinode daripada sinode kami di GBI saudara. Dan beliau menjelaskan sesuatu yang menarik banget, sesuatu yang menurut saya ini nggak cukup lazim untuk ditekankan di akhir zaman. Satu hal yang saya suka adalah beliau mengatakan gini saudara, fokuslah untuk menjadi mempelai wanita. Bukan fokus takut 666, bukan fokus takut antikris, bukan takut tentang tentang dipersekusi dan yang lain-lain. Karena pada waktu kita fokus kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang ditakutkan oleh kebanyakan manusia yang bukan menjadi bagian daripada mempelai wanita atau menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus, itu urusannya apa dengan kita? Wow, saya kaget banget saudara, dan makanya apa yang sudah terjadi di tahun 2020, kita harus berani belajar untuk melihatnya bahwa ini adalah menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat pandemik ini saudara. Ya, kebodohan manusia yang mengakibatkan pandemik itu terjadi. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya terjadi penggenapan daripada setiap nubuat yang tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman akan timbul kesusahan. Dan dengar baik-baik, ini bukan di penghujung akhir zaman saudara. Mungkin akan lebih banyak lagi kesusahan-kesusahan yang kita nggak pernah tahu. Masih akan ada perang, masih ada bencana alam, masih ada kesusahan-kesusahan hidup manusia, masih ada kemurkaan saudara ya. Nah kita masih menjadi bagian daripada time frame waktu ini yang kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat daripada apa yang tertulis di ayat daripada 12 sampai 15 tadi, saudara, lo and behold, waktunya kita untuk menghitung ulang, memeriksa ulang saudara. Di awal tahun ini saya mengajak setiap daripada Anda untuk mari kita mengakses ulang saudara, apalagi ini masih di minggu pertama, waktu yang sangat baik untuk kita mempersiapkan diri. Saudara bisa ambil kalau mau, saudara bisa puasa, saudara bisa misalnya puasanya itu nggak selalu makan, nggak selalu minum, saudara. Mungkin bisa puasa ngomong, saudara. Mungkin bisa puasa sosial media, saudara. Mungkin bisa puasa Instagram, mungkin bisa puasa TikTok misalnya, saudara. Apapun itu yang seakan-akan di tahun 2020 yang menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Nah waktunya sekarang ini untuk kita kembali kepada mengerti apa yang menjadi hatinya Bapa. Ya, ada amin saudara? Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau saudara? Siapa yang mau kembali kepada apa yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan saudara? Haleluya. Saudara boleh tinggalkan komentar apa yang menjadi pemikiran saudara. Haleluya. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita belajar lebih dalam saudara ya. Ayat 16. Ini turning point-nya. Ini turning point-nya saudara. Ayat 16 berkata sebenarnya, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Wow. Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Wow. Dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Haleluya. Ayat 17. Baca bersama-sama dengan suara keras termasuk Anda yang di rumah siap. 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun yang menanyakannya. Wow.
Waktu saya melihat ini saudara, ada satu kontras yang sangat luar biasa. Dari apa yang tertulis saudara di ayat tadi 12 sampai 15 Bapak Ibu sekalian. Kemudian di turning point ayat 16 ini ada satu plot twist yang saya nggak bisa habis pikir. How is it possible? Saudara, mari kita mengerti terlebih dahulu bahwa pada waktu Yeremia itu menerima nubuatan yang besar ini, saudara tahu nggak kondisi mereka dari mana? Kondisi mereka waktu itu adalah orang-orang buangan, saudara ya. Kita lihat 2 slide berikutnya, saudara ya. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka adalah orang-orang dalam pembuangan. So how did they end up in an exile? Simple, karena mereka melupakan apa yang sudah menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Betul saudara ya? Nah kemudian yang kedua, pada waktu mereka ada di dalam pembuangan, semua hal-hal hebat yang pernah terjadi sebelumnya. Saudara, restorasi yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Nuh, kemudian bagaimana Tuhan mengadakan satu perjanjian melalui Abraham, saudara, bahkan kemudian mereka dibawa keluar dari Mesir bersama dengan dipimpin oleh Musa, saudara, orang-orang hebat, Yosua dan yang lain-lain, Gideon, Simpson, saudara, kemudian Daud bersama dengan raja-raja lain yang perkasa, saudara. Seakan-akan gak ada sisanya loh. Seakan-akan semua itu gak ada hal yang baik, saudara, sehingga mereka menjadi seperti sampah. Diinjak, saudara, trample upon. Mereka dihina, saudara. Bahkan tidak ada lagi sisa daripada kemegahan bait Allah atau istana Salomo yang dibangun dengan segala splendor majestic. Nggak ada orang-orang yang akan lebih hebat dalam membangun atau hikmat selain Salomo. Setuju katakan amin. Tetapi nggak ada bekas sekalipun. Saudara, ruin. They were left in ruin. Mereka menjadi mockery, mereka menjadi hinaan, mereka menjadi cibiran, saudara ya, mereka dibully, saudara ya. Tetapi saudara, mereka bahkan tidak berani melihat masa depan. Sounds familiar nggak? Berapa banyak di antara saudara dan saya yang mungkin hari ini tidak berani melihat masa depan? Mungkin kalau kita ditanya, what is your plan for 2021? Saudara, kalau tanya saya berkata belum tahu. Pastinya, saudara. Nah makanya itu kalau kita belum tahu, kita perlu tahu sekarang. Katakan saya perlu tahu sekarang. Siapa yang belum tahu katakan amin. Siapa yang jujur? Ayo angkat tangan siapa yang jujur. Ya, kalau saudara misalnya bekerja di sebuah perusahaan-perusahaan besar, biasanya bos-bos itu akan menentukan target. Enak saudara ya, target tentukan gampang, jual harus 1000 piece. Jual harus 5 rumah, jual harus 10 mobil, kan gampang saudara. Tapi the truth of the matter, mereka sendiri sebenarnya pada waktu set goal itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kondisi seperti ini loh. It's like 2020 kita udah di reset semua saudara. Dan kita nggak berani untuk membuat proyeksi-proyeksi saudara ya. Bahkan ada orang yang berani mengatakan 2021 adalah the year of uncertain. Yaitu bagi mereka terserah, it's up to them. Tetapi yang saya dengar daripada Tuhan, 2021 is the year that God is going to restore hope. Dimana bukan lagi berharap kepada kondisi kita, kondisi apa yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Tetapi kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Nah, melihat kepada pokok bahasan. Saudara, keywordnya ada di ayat 17. Yeremia 30 ayat 17 tadi. Di sana dikatakan sebab aku huruf besar bukan Daniel, bukan papa saudara, bukan bos kamu, bukan pendeta kamu, bukan presiden daripada negeri ini. Tetapi aku itu adalah Elohim. Saudara, dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menentukan garis pantai kehidupan. Dia yang menentukan supaya bintang tidak bertumbukan. Dia menentukan matahari timbul atau sunrise itu di timur dan sunset di barat. Dan aku yang sama yang menemui Musa, I am who I am. Dia berkata kepada orang-orang buangan ini, orang-orang yang sudah didespise. Dia berkata sebenarnya, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. For I will restore health to you. Saya nggak habis pikir kenapa Tuhan kok masih mau pungut orang-orang Israel. Kalau saudara sudah disakiti demikian rupa, kalau saudara sudah misalnya ada skenario suami istri saudara, mungkin saya nggak tahu, kita nggak perlu ngomong yang laki saudara ya, karena zaman sekarang yang perempuan juga bisa aja sama-sama nakalnya saudara ya.
Kalau pasangan hidup saudara udah berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama, perselingkuhan saudara. Kemudian saudara ampuni, jatuh lagi, ampuni, jatuh lagi, ampuni, jatuh lagi. Saudara pertanyaannya adalah berapa kali kamu mau menunggu dia? Ayo saudara. Kalau pacar udah deh, forget it. Kalau orang udah menikah nggak ada choice. Mau cerai gampang. Tuhan mau hapus, blot out, saudara mau reformat, gampang banget. Tetapi Tuhan, kalau kita lihat di dalam apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, itu bukan footprints dia. Itu bukan CV-nya Tuhan yang selalu akan suka reformat. Kalau komputer kita udah hang, saudara udah parah, paling gampang adalah dicabut hard disknya, dibuang, belikan baru. Betul nggak? Tetapi Tuhan itu mau boro-boro repot banget saudara untuk apa ya? Untuk kemudian pungut buangan ini saudara. Ini gambaran seperti saudara dan saya. Tadi apa yang Pastor Debbie bacakan dalam Roma 5 ayat 6 dikatakan, pada waktu saya dan saudara masih hidup dalam dosa, Tuhan Yesus sudah memilih mati buat kita. Kita yang gak layak diampuni. Kita yang terlalu banyak dosanya. Rasul Paulus adalah seseorang yang mengerti banget, dia mengatakan, gua ini orang yang bengis di atas orang yang bengis. Saudara, kita orang yang gak layak di atas orang yang gak layak. Tetapi tetap saja Tuhan itu memungut kita seperti apa ya, sampah yang udah gak ada rupanya, yang gak ada nilainya dipungut gitu saudara, di recycle. Tuhan Yesus seperti pemulung. Saudara, yang dipulung siapa? Saya dan saudara. Aren't you glad saudara, bahwa kita sudah dipulung oleh Tuhan. Dan kata-kata restore health ini saudara, kata-kata health di dalam bahasa aslinya adalah arukah. Artinya adalah wholeness, keutuhan. Jadi Tuhan mau pulihkan utuh. Bukan cuma kesehatan. Ini bisa figurative speech, bisa literal speech, saudara. Tetapi aruka ini adalah saudara akan dibuat menjadi tahir kembali. Whole, utuh. Ingat pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia orang kusta menjadi tahir. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan whole. Tahir itu bukan cuma sembuh. Sembuh itu artinya infeksinya udah gak ada, virusnya udah gak ada. So some of you, beberapa daripada saudara kemungkinan besar pada waktu saudara sudah kena COVID. Saya gak tahu bagian tubuh mana yang sudah tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Mungkin paru-paru saudara, mungkin usus saudara, mungkin bagian internal organ yang saya tidak tahu. Dan dokter mengatakan kayaknya udah gak ada obatnya. Lo and behold, saya mengucapkan kepada saudara, God wants to restore you. Bukan cuma menyembuhkan engkau. Restoration itu artinya saudara, orang yang tahir dari kusta itu gak cuma infeksinya atau virusnya mati, tetapi tangannya tumbuh kembali. Kalau saudara pernah lihat automobil restoration. Orang yang hobinya restorasi mobil tua di Jakarta sekarang banyak. Saudara, dan restorasi mobil tua itu perlu repot banget loh. Ya, kalau saudara beli mobil baru zaman sekarang antara 300 sampai 600 juta. Saudara udah dapat a piece of fine car. Mobil baru, betul nggak? Nangkep nggak saudara? Tetapi restoring car itu bisa-bisa biayanya 2 kali lipat daripada beli barang baru. Karena apa? Spare partnya udah jarang. Saudara, it takes more work. Repot banget karena apa? Udah karatan. Betul nggak? Udah bukan cuma spare part, nggak ada, udah karatan, saudara. Beberapa bagian harus dipotong, kemudian dilas lagi, saudara. Saya amazed banget kalau ngelihat orang yang punya passion untuk restorasi mobil tua atau motor tua, saudara. Dan kemudian akhirnya udah jadi. Saya rasa saya nggak punya passion seperti itu. Tetapi kalau saya melihat, saya ikuti serial-serial itu, saudara ya. Itu memberikan satu kepuasan yang berbeda. Berapa banyak saudara mengerti apa yang saya katakan? Haleluya. Apalagi kalau misalnya orang itu berkata, wah saya punya sentimen value terhadap mobil ini. Dulu waktu saya susah, saya jadi sales, saudara ya. Ini senjata perang saya, dia bilang gitu saudara. Saya pernah membaca satu postingan Instagram orang seperti itu saudara. Mobilnya sederhana, mungkin mobil pickup kecil yang entung gitu saudara. Yang istilahnya nggak ada. Orang itu udah bisa beli mobil balap, udah bisa beli Ferrari, Lamborghini. Tapi satu mobil itu masih disimpan dan di restore. Karena apa? Ada satu sentimen value. Dan dia rela untuk keluar uang begitu banyak. Saudara, yang mungkin harga mobil itu value-nya sekarang cuma mungkin 30 juta. Nggak ada artinya mobil hari ini 30 juta.
Tetapi orang itu rela mungkin sampai keluarin 150 sampai 200 juta. Berkali-kali lipat dari nilai face value daripada barang yang sudah rusak itu. Dengan tujuan supaya di restore, made whole. Dan made whole ini bisa berfungsi sama seperti semula Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan nilainya kemudian naik. Ini yang terjadi. So listen to me guys. Mungkin saudara dalam kehidupanmu selama 2020 ada banyak hal yang rusak. Tetapi what I am perceiving is when God says that He wants to restore hope. God is going to restore something that lost in 2020. Atau mungkin sebelumnya. Relationship terutama. Relationship bagi Tuhan itu sangat penting sekali. Saudara, kalau engkau kehilangan rumah, come on, you can buy another bigger house. Kalau engkau kehilangan mobil, saudara bisa beli mobil baru. Sesuatu yang bahkan apapun deh. Teknologi semakin tahun semakin akan lebih advance, lebih bagus. Tetapi God values relationship. Relationship apakah yang terhilang dalam kehidupanmu? So ini dulu yang nomor satu saudara. Jadi pulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Bukan karena engkau mampu memulihkan. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah bayar mahal harganya. Yang percaya katakan amin. Ini menarik banget pada waktu tadi kita mengambil bagian daripada perjamuan kudus. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Bapak Ibu sekalian, kita itu nggak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sejahat-jahatnya orang Israel, saya gumun dengan Tuhan. Kenapa sih? Kok nggak pilih aja kita misalnya orang Indonesia? Come on God, give us a chance gitu ya. And he did, apparently he did. Gitu ada satu joke. Kenapa kok 10 hukum Musa, hukum Taurat diberikan kepada orang Israel? Ada yang tahu nggak, saudara? Karena dicari kemana-mana, saudara ya. Banyak orang nggak mau. Kemudian ini joke ya, saudara ya. Kemudian karena orang Yahudi yang terima, dia tanya, mestinya maunya dikasih 2 gitu, saudara. Ya, sama malaikat dikasih 2. Dan kemudian pada waktu orang Yahudi tanya bayar berapa? Gratis, minta 10 deh. Dia bilang gitu. Saudara, ya, jadi saudara, makanya kita punya 10 hukum Taurat yang diberikan kepada orang Yahudi. Karena harusnya katanya 2, saudara, karena gratis dia dikasih 10. Saudara minta 10. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali bagi kita bahwa kalau misalnya kita gitu ya, udah deh lebih baik punya istri baru. Lebih baik punya suami baru, nggak ngerepotin. Kita buat aja satu chapter baru dalam kehidupan. Tetapi Tuhan memilih repot. Saudara, katakan Tuhan memilih repot. Hasilnya apa? Saudara dan saya. Berapa banyak dari saudara yang tahu diri bahwa saudara dan saya berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Bukan dosa yang baru, dosa yang sama. Sesuatu yang menjadi ciri. Orang bilang ciri itu berarti udah kadang-kadang gak ada obatnya gitu loh. Ciri kita, kebodohan kita saudara. Karena apa? Mungkin pada waktu kecil kita terperangkap kepada satu hal yang tidak baik saudara. Dan kemudian itu membekas di dalam ingatan jiwa kita. Bukan cuma ingatan otak kita. Tetapi jiwa kita yang paling dalam dan sangat sukar sekali. Dan karena kita juga gak mau tapi jatuh kepada hal yang sama. Hal yang sama. Tapi Tuhan yang satu ini mau repot banget gitu loh. Dan dia pilih untuk mengampuni kita. Aren't you glad saudara? Ada beberapa perjanjian dalam perjanjian lama tadi saya sudah sebutkan saudara. Tetapi Tuhan gak pernah lupa dengan perjanjian yang satu ini. Terutama dengan apa yang dia pernah buat janjinya terhadap Abraham. Bapak Ibu sekalian, Abraham Covenant atau Abrahamite Covenant. Ini adalah salah satu tonggak penting dalam perjanjian lama. Kita nggak perlu buka tetapi ada beberapa list yang saya mau bacakan buat saudara. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 2. Ini pada waktu Tuhan merevise atau menekankan kembali covenant yang dia punya dengan Abraham. Dia berkata namamu bukan lagi Abram tetapi Abraham. Saudara ya, bapak segala bangsa, bapak orang percaya. Dan waktu itu Abraham umurnya 99 atau 99. Saudara ini udah mentok banget. Saudara, waktu saya baca ini lagi, it's like God is the God of impossibilities. Tuhan sukanya main di ranah yang udah gak mungkin. Mau cepet, belum punya anak saudara. Gimana mungkin? Saudara bisa stem cell deh. Saudara bisa cari teknologi yang luar biasa deh. It's kind of impossible untuk orang yang umur 99 tahun. Mungkin sel spermanya masih bisa. Tetapi
bagaimana mungkin Sarah itu kemudian bisa tetap punya anak. Sel telur ovumnya itu bisa fresh kembali, saudara. Dan bahkan raja-raja Mesir itu naksir kepada nenek centil ini, saudara. Yang ratu TikTok di sini pasti kalah dengan Sarah. Betul nggak? Ya kan? Nah, saudara, dijanjikan dalam Abrahamic Covenant itu anak-anak keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Mereka dijanjikan akan masuk dalam suatu tanah perjanjian. Mereka dijanjikan yaitu melalui satu perjanjian sunat. Sunat secara fisik. Ya. Kemudian saudara, darah hewan harus terlibat di dalamnya untuk pengampunan dosa. Dan kemudian kita perlu ingat dari semua yang saya sudah list ini adalah bayang-bayang akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mereka masih nggak bisa melihat itu, tetapi ini rupanya adalah bayang-bayang yang akan digenapi pada waktu Tuhan Yesus datang. Sampai sini katakan amin kalau mengerti saudara. Nah kemudian berikutnya kita lompat ke tahun 2021. Now sekarang kita punya perjanjian yang sudah diperbaharui lagi. Dalam Alkitab kita ada perjanjian baru. Namanya adalah Messianic Covenant. Saudara, Messianic Covenant ini kalau kita lihat ada beberapa list. Yohanes 19 ayat 30. Di sini pada waktu Tuhan Yesus merenggang nyawa. Dia berkata, it is finished. Tetelestai. Sudah dibayar lunas. Saudara, ini artinya kalau saudara punya hutang, misalnya sudah default. Default itu berartinya suatu perusahaan udah confess kepada bank, udah di due diligence. Dan there is no way that perusahaan itu akan bisa bayar. Itu namanya default. Saudara, kalau ada dua daripada debitur saudara yang kemudian nagih nggak bisa bayar. Secara hukum Indonesia, mereka berhak untuk mempilotkan saudara. Ini yang terjadi. Tiba-tiba ada satu orang yang lebih daripada dermawan itu kemudian bertanya kepada saudara pemilik perusahaan itu, hutang lu berapa sih? Wah banyak banget nih 25 triliun. Wah bagi kebanyakan kita 25 triliun udah impossible saudara. Kemudian dia berkata gini deh, gua punya 25 triliun, gua bayar sekarang. Lunas. Amin saudara. Dan bahkan bukan itu lagi. Bukan cuma 25 triliun, I have prepared a package untuk merestorasi kamu supaya kamu bisa lebih lagi nggak cuma lunas bayar hutang. Karena tahukah saudara kalau saudara pernah punya hutang yang banyak, hutang lunas itu satu masalah, tetapi mengembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar itu masalah lain yang seringkali kalau kita nggak berhati-hati akan jatuh lagi kepada dosa yang sama atau hutang yang sama. Yang percaya dan mengerti katakan saya mengerti. Nah ini yang terjadi saudara. Makanya Tuhan Yesus dia berkata tetelestai. Dan saudara di Yohanes 10 ayat 10b dia berkata I come to give you life and life to the fullest. Ada satu paket yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini bukan cuman untuk supaya kita berani melangkah seperti anak kecil yang jatuh dan kemudian melangkah. Bukan cuman itu. Tetapi dikatakan darah Yesus ini membawa pengampunan dosa. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, dan kemudian bukan cuma itu, dikatakan bahwa dia sudah mempersiapkan Yerusalem baru. Lebih grade-nya, lebih tinggi daripada the promised land yang ada di Israel sana. Dijanjikan kehidupan kekal, di mana kalau hari ini saya dan saudara tiba-tiba meninggal karena apapun juga. You are already registered, saudara udah pegang tiket nih. Saudara-saudara engkau sudah pegang tiket bahwa namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan itu lebih bagus daripada naik airline bintang 5 manapun juga saudara yang first class. Saudara bayangin satu perusahaan namanya SpaceX punya Elon Musk. Kalau ada satu lagi yang punya Virgin itu saya lupa namanya saudara. Untuk bisa traveling untuk sampai ke orbit bumi dan mungkin bahkan suatu hari akan mendarat di bulan sebagai turis, saudara harus membayar at least 10 atau 20 juta dolar. At least. Dan ini sekarang saudara udah pegang tiket ke surga. Registered. Udah confirm. Kapanpun lu mau berangkat, saudara bisa sampai ke surga. Katakan saya belum mau berangkat sekarang. Saya belum mau berangkat sekarang saudara. Ya puji Tuhan, kita nggak pernah tahu. Memang kita mungkin nggak mau, tetapi kalau Tuhan udah tentukan, you'll never know. Katanya mau pulang kampung dulu saudara ya. Jadi tetapi dikatakan ada kehidupan kekal di mana kita akan bisa memerintah bersama dengan Yesus. Wow,
I'm so excited for this, saudara. Dan kemudian kalau kita masih ada di muka bumi, pekerjaan kita sekarang adalah menjadi saksi Kristus. Menyaksikan apa yang baru saja saya katakan, menyaksikan apa yang Tuhan Yesus sudah khotbahkan, saudara, dan kemudian menjadi saksi Kristus dan memuridkan orang lain. How can we do that, saudara? Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang saya mau ajarkan kepada saudara, dan ini menjadi bagian supaya kita mengerti bahwa Tuhan benar-benar mau memulihkan saudara. Siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan daripada harapan di tahun 2021? Amin, saudara. Ya, ada 3 hal. Ada 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat satu persatu. Poin yang pertama. Jadi, mari kita belajar dari kitab Yeremia 29 sampai 31. Makanya tadi saya bilang, minggu depan saya akan sambung karena ini nggak akan selesai, saudara. Tapi hari ini saya akan upayakan 3 poin ini bisa tercapai. Yeremia 29 ayat 7, ini poin yang pertama. 3 hal yang kita harus lakukan di tahun 2021. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara mungkin saudara nggak berkata, gua bukan budak. Gua nggak dibuang di kota ini. It doesn't matter, saudara. Karena sekarang kita udah masuk dalam kondisi yang sama. Kita udah merasa bahwa kayaknya kita stranded nih, apa yang terjadi di tahun 2020. Saya katakan semua jejak keberhasilan, semua journey kita kayaknya back to zero. Makanya itu saudara belajar dari ini di poin yang pertama itu, next slide, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Saudara tidak ada yang kebetulan saya ditempatkan Tuhan di kota Jakarta. Demikian pula dengan saudara, saya nggak tahu saudara di kota mana, di negara mana, saudara boleh sekarang masukkan di kolom chat tuh. Saudara mengikuti ibadah ini dari kota mana, dari negara mana. Wherever you are. Kalau saudara sudah ditempatkan Tuhan di tempat itu, kesejahteraan kota itu adalah tanggung jawabmu. Katakan tanggung jawab saya. Wah, Pastor Daniel, ini this is too big to be true. Like I said, Tuhan yang kita sembah suka bermain dalam ranah impossibilities. Saudara, karena apa? Saudara diselamatkan bukan cuma untuk selamat masuk surga punya tiket gratis gitu aja. Tapi sekarang, now. Makanya saudara bangunlah kotamu dengan cara bagaimana? Membangun orangnya. Develop yourself first. Di tahun 2021 ada banyak potensi-potensi yang di tahun 2020 kita belum lakukan. Atau kita mulai lihat ada satu opportunity baru. What you need to do adalah grow yourself. Bukan ke kiri ke kanan seperti Yesaya 54. Tetapi ke atas, saudara. Haleluya. Dalam hikmat, dalam ilmu pengetahuan, dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam memilih menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Go back to the basic maksudnya saudara sebenarnya. Adalah kita membangun relasi kembali dengan Tuhan. Saudara kemudian pilih teman yang sehat. Teman yang toksik, jauhin. Makanan sehat, makanan toksik jauhin saudara. Kondisi bisnis atau yang ada di garis abu-abu. Yang gak tahu ini benar gak benar, jauhin. Cari yang pasti aja. Saudara, cari yang pasti. Nah, tahukah saudara kenapa demikian? Ini yang saya dan Pastor Debbie baru pelajarin beberapa bulan yang silam. Bahwa ternyata Tuhan itu sangat tertarik kepada kota. Memang dalam anugerah ministris kami seringkali berusaha untuk mengirim orang untuk pelayanan ke desa-desa. Tetapi beberapa bulan yang silam ini membukakan pikiran kami bahwa Tuhan bukan cuma tertarik kepada desa, tetapi ternyata Tuhan juga tertarik kepada kota. Pertanyaannya, why? Karena kota adalah ladang misi yang luar biasa. Ini kami baru pelajari beberapa saat yang silam saudara. Dan kota adalah ladang misi terbesar di dunia. Karena kebanyakan ada satu namanya urbanisasi, orang desa ke kota, orang dari daerah-daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, saudara. Dan gereja punya tanggung jawab untuk memuridkan kota itu. Katakan wow. Saudara ACS, gereja kita mungkin secara fisik masih kecil, tetapi tanggung jawab yang sama Tuhan berikan untuk kita mementorkan kota Jakarta. Amazing man. Siapa yang berani percaya ini? How many of you believe
Bahwa kita dipanggil untuk bukan cuma memenangkan kota Jakarta, tapi mementorkan kota Jakarta. Kita harus berdampak di kota ini. Karena kesejahteraan kota Jakarta ini menjadi kesejahteraan kita juga. Amin saudara. Kota adalah lokasi penginjilan yang besar dan efektif. Berbagai macam suku, budaya, latar belakang kehidupan, bisnis saudara. Yuk kita aware. Minimal yuk kita aware. Saudara, siapa-siapa di sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan. Yuk kita menangkan mereka. Yuk kita aware. Saudara, bagaimana mungkin kita nggak bisa penginjilan secara frontal. Tapi kita punya misi. Dan sangat efektif banget kalau kita hidup secara excellent. Karena jangan-jangan orang-orang ini melihat kita. Dan kemudian jangan-jangan orang-orang ini kemudian akan tertarik untuk percaya seperti bagaimana saudara dan saya percaya. Karena kita menjadi excellent di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau menjadi excellent? Siapa yang mau membuat kota di mana engkau tinggal sejahtera? Katakan saya mau. Kesejahteraan kota saya adalah tanggung jawab saya. Tapi katanya lu mau pulang. Balik enggak? Kalau balik tanggung jawab kamu kota Jakarta. Oke, gitu saudara ya. Nomor 2. Poin yang pertama udah paham saudara ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Yeremia 29 ayat 8. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Wow. Saudara, Tuhan mau kita grow. Pada tahun 2021 ini saudara, perkuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Ke gereja itu perlu, tetapi lebih daripada ke gereja, connect langsung dengan yang punya gereja. Bukan dengan saya atau dengan gembala senior saudara saja, tetapi dengan dia yang mati buat saudara dan saya. Dengan Tuhan Yesuslah kita harus connect langsung. Kita nggak perlu saudara titip doa. Titip doa boleh nggak? Boleh sih, kan ada nomor doa tuh. Tetapi ini adalah titik awal. Setelah itu saudara bangun sendiri relationshipmu dengan dia. Karena apa? Saudara itu anak. Bukan tetangga. Tuhan gak punya tetangga saudara. Yang Tuhan punya adalah anak dan malaikat. Amin. Kalau saudara gak mungkin sudah bisa jadi malaikatnya Tuhan. Gak mungkin. Saudara bisa jadi anaknya Tuhan karena apa? Tuhan Yesus sudah mati demi saudara. Kamu anak, kamu punya direct access kepada tahta kasih karunia Tuhan di ruang maha kudusnya. Dia Bapa, makanya dia mau repot. Dia selalu pulihkan anaknya yang jatuh. Orang tua yang baik, salah satu ciri-cirinya adalah selalu mau in the business of restoring the children yang jatuh. Saudara, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara jangan mudah terpengaruh siapapun juga. Go back to the Bible. Tanya langsung kepada Tuhan. Dengan cara itu saudara bisa bertumbuh dewasa. Yang mau katakan amin. Haleluya. Ini poin yang kedua. Poin ketiga saudara. Ini ayat yang powerful banget. Mau tahu saudara? Ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yes, kamu yang lagi nonton itu. Dan saudara demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang, katakan sekarang saya tahu. Bahwa Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Ini enggak sama seperti pemikiran kita sesuatu yang luar biasa itu seperti 2019 saudara. Saya udah katakan beberapa kali saya salah pikir. Saudara, tentang apa yang akan terjadi di tahun 2020. Message-nya benar. The year of the Lord's favor. Dan saya udah sampaikan. Favornya memang gak sama seperti yang kita pikirkan dulu. Tetapi ternyata kalau saya masih hidup, saudara masih hidup, kita masih bisa beribadah sama-sama. Kita masih bisa berbisnis bersama-sama saudara. Itu favor dari Tuhan. Sekarang saudara kita udah mengerti akan kondisi ini. Sekarang kita bangun di atas dasar itu. Yang benar tadi saudara. Dan sekarang kita tahu bahwa rancangan Tuhan besar. God is in the business of restoring. Ada banyak di tahun 2020 orang-orang yang kehilangan pengharapan. Bahkan berharap pun gak berani. Punya rencana pun gak berani. Tetapi sekarang Tuhan mau kita grow. Tuhan mau kita mengerti kembali
bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau kita tuntaskan selama kita ada di muka bumi ini. Masalahnya saudara berani enggak? Mau enggak? Siapa yang mau? Amin saudara. Yuk kita lihat. Ya, jadi ada 3 poin tadi. Saudara, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Nomor 2, jangan mudah terpengaruh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Nomor 3, apa tadi saudara? Tahu rancangan Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, sekarang untuk kita berani berharap, yuk kita tutup dengan ayat-ayat ini. Roma 5, ayat 3-5. Siap saudara? 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow. Saudara, apa yang terjadi di 2020 membuat kita menjadi orang-orang yang tekun. Kita kembali belajar berjalan tertati-tati saudara. Di dalam satu ranah yang sangat baru yang tidak pernah kita umat manusia lewati sebelumnya. Dan puji Tuhan karena kita tahu bahwa kesengsaraan 2020 itu membuat kita menjadi orang-orang yang tekun. Menjadi orang-orang yang tangguh. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Bulan lalu kami mengajarkan about being reliable. Menjadi salah satu values daripada anugerah church, saudara. Makanya pada waktu kita menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang reliable, dikatakan di sana, maka akan timbul pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memulihkan orang Israel yang covenant-nya masih lama, apalagi saudara dan saya. Saudara lihat orang-orang Israel, mereka menjadi beacon of light di muka bumi ini. Mereka menjadi salah satu bangsa yang sangat unggul. Mereka menjadi penemu banyak banget saudara. Ratusan orang menjadi pemenang Nobel. Saudara dari Israel sana. Orang-orang Yahudi yang luar biasa. Teknologi-teknologi yang kita pakai saudara. Kamera, internet, microchip yang kita punya. Semua ini yang memudahkan. Saudara, itu adalah buatan Israel. Wow, amazing. Dan kalau Tuhan memulihkan orang Israel dalam perjanjian lama. Yang masih menggunakan darah hewan. Apalagi saudara dan saya. Aren't you glad? Ada yang lebih besar daripada hewan. Ada yang lebih luar biasa daripada perjanjian dengan Abraham. Yaitu perjanjian mesianik. Perjanjian yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, mari saudara, Tuhan mau pakai saudara. Pada waktu kita sudah punya pengharapan ini, when God is going to restore your hope. Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang peka terhadap apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, persiapkan dirimu untuk mengerti lebih lagi. Apa yang menjadi agenda Tuhan buat kehidupan saudara. Tanya kepada Tuhan. Selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Dan pastikan saudara mempunyai kerelaan hati. Dan kesiapan kaki. Untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Haleluya. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Yang diberkati katakan amin. Dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya undang saudara kita berdiri bersama-sama. Sebagai closing statement saya. Let me say. Bahwa Tuhan hendak memulihkan pengharapan. He is in the business of restoring your hope. My hope. Humanity's hope. Dan membuat kita kembali berani mengerjakan rencana Tuhan. Dan bangkit dari keterpurukan. Even probably one day at a time. Week after week. Month after month. Year after year. Ada 51 minggu ke depan kita saudara. Untuk melihat bagaimana satu persatu rencana Tuhan. Akan ditata ulang. Dan saudara akan menjadi bagian daripada pengenapan itu.